Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Firman Tuhan kali ini kembali mengingatkan, kembali mendidik kita untuk senantiasa menjaga kerohanian kita semakin hari semakin sehat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita akan belajar dari Wahyu pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga mengenai ketujuh jemaat di Asia Kecil. Tema kita pada malam hari ini atau pada saat hari ini mengenai cek kesehatan rohani kita. Bagian yang pertama yang penting untuk kita ingat yakni memeriksa kesehatan rohani kita. Ketika kita sakit, kita merasa tenggorokan tidak enak, merasa pilek, badan meriang. Oh, saya ini sakit. Bisa kena tipes, kena DB dan segala macam. Kita sudah kenali Bapak Ibu ya, gejala-gejala sakit kita. Nah, apakah demikian halnya dengan kesehatan rohani kita? Saat kita merasa hati ini sudah tidak lagi kepada Tuhan, relasi kita kepada Tuhan tampaknya semakin hambar. Mau beribadah tidak masalah, melayani pun tidak melayani tidak masalah, tidak berdoa pun kepada Tuhan tidak masalah. Tidak dingin, tidak panas. Inilah yang dialami oleh salah satu jemaat di Asia Kecil. Kita akan melihat yakni dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau." Saat kita memeriksa kerohanian kita sakit secara rohani, inilah yang timbul Bapak Ibu, gejala-gejala seperti ini yang timbul. Suam-suam kuku, merasa ogah-ogahan, ibadah hanya sebatas legalitas saja. Saya orang Kristen maka saya harus ke gereja. Saya sudah tercatat dalam jadwal pelayanan maka saya harus melayani. Kondisi relasi yang tidak sehat hanya sebatas liturgi saja, hanya sebatas legalitas saja, identitas saja, tetapi hati pikiran tidak terpaut kepada Tuhan. Ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel ditegur oleh Tuhan dengan keras. Dalam Matius pasal yang ke-15 kita akan melihat Matius 15 ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah ajaran manusia." Kita datang beribadah, mungkin hanya sebatas mendengarkan firman Tuhan, tetapi pikiran sibuk tanpa pekerjaan, pikiran sibuk terhadap permasalahan. Kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita sibuk dengan gadget kita sendiri ataupun hal yang lain. Kita datang berdoa kepada Tuhan, tetapi hanya apa? Sebatas keinginan daging. Hal-hal yang mungkin tampak rohani dilihat oleh manusia, belum tentu rohani bagi Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang harus kita periksa. Jangan sampai akhirnya Tuhan menegur kita sebagaimana firman yang disampaikan kepada bangsa Israel. Percuma bangsa ini datang kepadaku, hanya bibirnya saja, hanya perkataan saja, tetapi hati, pikiran tidak kepada Tuhan. Bahkan sakit yang mungkin mulai merasa biasa itu tadi Bapak Ibu ya, yang mulai ogah-ogahan, yang hanya sebatas kebiasaan, yang tidak ada gregetnya gitu ya kepada Tuhan, bisa menjadi penyakit yang serius. Penyakit apa itu? Penyakit yang meninggalkan pribadi Tuhan, penyakit yang meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan. Inilah yang dialami oleh jemaat Efesus, jemaat yang Tuhan kasihi, jemaat yang mula-mulanya mau berjuang mati-matian untuk melayani Tuhan. Namun pada akhirnya Tuhan ingatkan, Tuhan tegur dengan keras. Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Inilah Bapak Ibu yang harus kita periksa. Pada tingkatan mana kesehatan kita atau penyakit yang kita rasakan? Penyakit yang mulai biasa-biasa saja atau pada kondisi yang kronis, yang fatal.
Dalam hal ini Bapak Ibu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Sudah tidak mengakui Tuhan lagi, meninggalkan Tuhan, tidak lagi terlibat dalam pelayanan, tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan, tidak lagi membangun relasi kepada Tuhan. Kosong Bapak Ibu. Tuhan yang dulunya diagungkan, pengalaman pribadi kepada Tuhan yang dulunya menggebu-gebu sudah hilang lenyap, tidak ada rasa. Tidak hanya lagi suam-suam, tapi tidak ada lagi rasa. Bagaimana ini yang kita alami Bapak Ibu ya? Sama halnya Bapak Ibu dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Bagaimana mungkin kondisi pernikahan keluarga mampu bertahan jika sepasang suami istri hanya melakukan tugasnya saja, hanya sebatas melakukan kewajibannya saja. Ya suami bekerja saja cari nafkah, istri ya hanya sebatas saja mendidik anak-anak, sebatas aja. Tetapi suami istri tidak membangun relasi, tidak membangun komunikasi, tidak ada tukar pikiran, tidak ada kehangatan dalam hubungan pernikahan. Hambar akhirnya. Timbul penyakit yang mulai apa? Yang mulai memandang suami rendah, penyakit yang mulai memandang istri tidak ada apa-apanya. Inilah yang menjadi juga koreksi bagi kita. Kita adalah mempelai wanita Tuhan, Tuhan adalah mempelai kita. Bagaimana kita membangun hubungan kepada mempelai pria, tapi hati, pikiran kita tidak kepada Tuhan. Hanya tubuh saja yang dibawa untuk berdoa, hanya tubuh saja yang dibawa untuk ke gereja. Tetapi saat kita melakukan aturan-aturan rohani, hati kita tidak terpaut kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Relasi yang dibangun kepada Tuhan, Tuhan tuntut ialah segenap hati, seluruh kehidupan kita. Dalam Ulangan pasal yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan tidak hanya inginkan tubuh kita saja Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya inginkan persembahan yang kita berikan setiap minggunya, ataupun tindakan-tindakan sosial lainnya, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Pikiran, hati, tindakan kita harus menjadi satu. Itulah sehatnya rohani kita. Saat kita sudah memeriksa, oh saya sakit ini, sakit rohani. Tetapi ada beberapa orang lain mungkin mengalami kesehatan secara maksimal. Bagaimana kita merasakan sehat di dalam Tuhan? Sehat di dalam Tuhan bukan berarti tanpa masalah. Sehat di dalam Tuhan bukan berarti tanpa persoalan. Inilah yang dialami oleh jemaat di Philadelphia. Mari kita baca Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Wahyu 3 ayat yang 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan. Sehatnya rohani kita yakni ditandai dengan apa? Sesuai dengan yang kita baca ini adalah ada ketaatan sekalipun susah, ada ketekunan sekalipun membutuhkan proses kesabaran yang sangat panjang, ada perjuangan dalam setiap menit waktu bahkan tahun dalam mengikut Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Sehatnya kita tentu diuji dengan berbagai hal. Inilah yang dialami oleh jemaat di Philadelphia. Secara fisik mungkin jemaat Philadelphia ini mengalami apa? Kondisi keterbatasan. Tetapi secara rohani, iman mereka, pertumbuhan rohani mereka mengalami sehat secara sempurna. Mengapa? Firman Tuhan tadi dikatakan, karena engkau tekun menantikan Aku, karena engkau menuruti, mentaati firman-Ku. Inilah kuncinya Bapak Ibu. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, perjalanan rohani kita. Saat kita sehat, maka relasi kita kepada Tuhan akan semakin meningkat, semakin dekat, semakin intim. Ada persoalan datang, pelayanan kita tidak kita tinggalkan. Adanya yang menjadi pergumulan pribadi,
baik masalah ekonomi mungkin, masalah pekerjaan, masalah sosial. Tetapi hal itulah yang semakin membangun kita kepada Tuhan. Semakin setia berdoa, setia untuk beribadah, bahkan memuji Tuhan dalam kondisi apapun, semakin kita meningkat di dalam Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kita memahami ini semua? Tentu yang tahu hal itu semua adalah diri kita sendiri kepada Tuhan. Bagian yang kedua, setelah kita memeriksa kesehatan kita, apakah kita sakit ataupun sehat, ada langkah yang harus kita lakukan berikutnya, yakni yang kedua adalah mengobati atau menjaga kesehatan rohani kita. Seperti yang di poin awal, kita sakit harus segera diobati. Saat kita merasa hambar melayani Tuhan, segera kita obati, segera kita sembuhkan itu. Bagaimana caranya kita menyembuhkan diri kita yang merasa sakit ini? Bagian yang terpenting adalah introspeksi diri kita. Tanpa ada introspeksi, kesadaran diri, sangat tidak memungkinkan untuk kita datang kepada Tuhan. Menyadari bagaimana betapa dalamnya kita jatuh. Lalu setelah kita mengintrospeksi diri, adalah mari kita dengarkan suara Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Melalui apa? Melalui Alkitab yang kita baca, renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar setiap minggunya ataupun setiap harinya. Melalui buku-buku rohani yang kita baca, banyak cara Tuhan untuk menegur kehidupan kita. Setelah kita menerima teguran firman Tuhan, yang perlu dilakukan adalah mari tindakan untuk bertobat. Inilah yang disampaikan Yohanes kepada ke-6 jemaat di Asia Kecil. Setiap akhir tulisannya, Yohanes melalui firman Tuhan dituliskan bahwa barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bertobatlah. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Inilah juga Bapak Ibu yang harus kita sama-sama perjuangkan. Segera obati, kembali datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita jatuh terlalu dalam sampai pada akhirnya Tuhan menghajar kehidupan kita. Hukuman Tuhan bukan seperti pada waktu lalu kondisi bangsa Israel. Hukuman yang langsung pada waktu itu melalui kematian, kebinasaan, melalui bangsa-bangsa yang Tuhan pakai untuk menghukum bangsa Israel. Tuhan menghukum kehidupan kita bisa melalui persoalan, pekerjaan, kondisi keluarga, banyak hal. Tujuannya untuk apa? Untuk kita kembali kepada Tuhan. Lalu saat kita menyadari kerohanian kita mengalami sehat, apa juga yang perlu kita lakukan? Yang kita perlu lakukan yakni pertahankan kesehatan rohani kita. Penting untuk kita pertahankan. Melalui apa? Ketekunan kita, rasa semangat kita, rasa berapi-api kita untuk melayani Tuhan. Itu yang harus kita tambah dan tambah lagi di dalam Tuhan. Hari ini bisa berdoa 3 kali, 4 kali, tingkatkan sampai hari ke depan, bangun. Tetapi sekali lagi jangan sebatas legalitas saja, jangan sebatas kewajiban saja. Tetapi libatkan pikiran hati kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita menjaga supaya kita tetap sehat, yakni tetap dengarkan firman Tuhan. Ini juga yang disampaikan di jemaat di Philadelphia. Ayat yang ke-13 dari pasal yang ketiga dari kitab Wahyu dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Tuhan menginginkan Bapak Ibu kehidupan kita sebagai pribadi yang lemah ini menjaga agar tidak sakit, agar tetap sehat di dalam Tuhan. Ketika kita sakit, segera obati. Ketika kita tetap sehat, kita merasa sehat, kuat, teruslah jaga. Melalui apa? Relasi kita, doa kita, pujian kita, tindakan yang baik dan benar kepada Tuhan.
Biarlah firman Tuhan hari ini senantiasa menguatkan kita, agar dalam menjalani hari-hari ke depan kita tetap sehat kerohanian kita di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.